Seperti sel E. coli prokaryotik ini mereplikasi dirinya sendiri dengan cepat dan efisien, bagian dari proses reproduksi aseksual adalah kemampuan sel untuk membuat salinan DNA yang identik sebelum pembelahan. Sel terjadi. Sel prokaryotik yang bereproduksi dengan pembelahan biner bergantung pada proses replikasi DNA yang cepat dan akurat. Untuk memastikan generasi sel yang akan datang akan memiliki instruksi genetik yang sama dengan sel induknya. Struktur DNA membantu dalam kecepatan dan ketepatan replikasi DNA beruntai ganda adalah polimer dari dua lantai nukleotida yang berikatan hidrogen satu sama lain untuk membentuk rangkap ganda heliks. Nukleotida adalah molekul yang terdiri dari gula deoksiribosa, fosfat, dan salah satu dari 4 basa nitrogen tulang punggung fosfadiester. Gula bergantian dan gugus fosfat basa nitrogen termasuk sitosin, timin, adenin, guanin, sitosin membentuk 3 ikatan hidrogen dengan guanin dan timin membentuk 2 hidrogen berikatan dengan adenin. Ini disebut sebagai pasangan basa komplementer. Heliks ganda akan memiliki salah satu untai yang berorientasi pada arah 5' dan ketiga primer relatif terhadap gugus hidroksilat dari gula deoksiribosa, dan untai lainnya berorientasi pada 3' ke 5. Arah utama ini menunjukkan sifat antiparalel dari untai DNA. Pasangan basa komplementer dalam struktur DNA memungkinkan replikasi dilakukan dengan cara semi konservatif. Setiap untai molekul DNA digunakan sebagai tempel dalam pembuatan replikasi untai ganda baru dimulai dengan ganda DNA beruntai dipisahkan di setiap untai asli. Yang disebut untai induk digunakan sebagai cetakan untuk pasangan basa pelengkap nukleotida membuat 2 molekul baru. Replikasi DNA terjadi pada arah 5' ke 3' menambahkan nukleotida baru ke ujung prima 3. Replikasi untai DNA yang baru terbentuk akan dimulai pada area tertentu dari molekul yang disebut asal replikasi. Asal replikasi penunjukan area replikasi aktif yang disebut garpu replikasi. Untuk memahami bagaimana organisme eukariotik kompleks mereplikasikan DNA, ilmuwan pertama kali mempelajari replikasi dalam prokariotik model seperti E. coli. Sejumlah enzim diperlukan untuk replikasi untuk melanjutkan setelah garpu replikasi didirikan. Heliks memisahkan helai heliks ganda dan protein pengikat beruntai tunggal menstabilkan daerah beruntai tunggal baru. DNA girase digunakan untuk memastikan ganda area beruntai di luar garpu replikasi tidak menjadi supercoil. Setelah garpu replikasi stabil, DNA polimerase mengkatalisasi penambahan nukleotida baru ke untai anak yang sedang tumbuh. Protein seperti klem beta dan pemuat klem membentuk penahan DNA polimerase di tempat. Pada urutan pendek, DNA dari RNA yang disebut primer harus dipasangkan ke untai cetakan oleh enzim primase karena DNA polimerase tidak dapat mulai menambahkan nukleotida tanpa primer. Pada untai induk berorientasi 3' ke 5 disebut sebagai untai terdepan. Nukleotida baru ditambahkan di ujung 3' bergerak terus-menerus menuju cabang replikasi yang meluas. Sintesis terputus terjadi pada untai induk yang berorientasi 5' ke 3' disebut lenging untai dan selesai dalam segmen yang disebut replikasi fragmen. Fragmen Okazaki pada untai ini menggunakan primase untuk menambahkan primer di depan 5 ujung utama untai. Lenging DNA polimerase 3 kemudian menambahkan urutan pendek nukleotida fragmen Okazaki ke primer mengisi celah sebagai heliks dibuka lebih lanjut. Proses ini berulang sampai seluruh untai replikasi DNA polimerase 1 menggantikan primer RNA dengan nukleotida DNA, dan DNA ligase digunakan untuk memastikan ikatan antar fragmen dan nukleotida yang diganti setelah untai terdepan dan
tertinggal menyelesaikan replikasi mereka. Dua identik salinan molekul DNA menghasilkan proses replikasi DNA, memungkinkan sel bakteri aktif membelah untuk memastikan semua sel anak memiliki instruksi genetik yang sama dengan sel induk, memungkinkan mereka berfungsi dengan cara yang sama sehingga populasi bakteri dapat tumbuh, meningkatkan jumlah individu dalam sebuah koloni.